Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita berbaring tidur saudara, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Kita buka Matius 4 ayat 2-4. Tertulis demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Haleluya. Saudaraku, saat Tuhan Yesus sedang dalam keadaan yang begitu lapar, karena dia sedang berpuasa 40 hari dan 40 malam, iblis datang untuk mencobai dia. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikan baik saudara bagaimana Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus mengatakan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis saudara. Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah merespon atau menjawab iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu artinya firman Tuhan itu sungguh benar-benar berkuasa saudara. Biarlah dari sini saudara dan saya juga bisa belajar untuk merespon setiap kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan tawaran-tawaran yang dilemparkan oleh iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Saat iblis membuat kita gelisah dan takut tentang kesehatan kita, atau tentang rasa sakit yang kita rasakan, atau tentang penyakit yang kita alami, katakanlah saudara, sesungguhnya sakit penyakitku telah ditanggung Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Dia ditikam oleh karena pemberontakanku, dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku disembuhkan. Haleluya. Saat iblis membuat kita takut bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, baik di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang, perkatakanlah saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Ya, perkatakan firman Tuhan saudara. Saat iblis melemparkan ketakutan dan kegelisahan tentang masa depan anak-anak kita dengan berkata, "Anak-anakmu tidak akan berhasil." Katakanlah saudaraku, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Dan aku adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus aku. Haleluya. Saudara, perkatakan firman Tuhan saat si jahat mencoba melemparkan ketakutan, mencoba melemparkan kekhawatiran di pikiran kita. Perkatakan firman Tuhan saudara, di setiap tantangan, di setiap masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Perkatakan janji-janji Tuhan di hidup kita. Firman Tuhan itu berkuasa saudaraku. Dan di dalam diri saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kita. Apa yang keluar dari mulut kita, orang-orang percaya saudara, berkuasa. Tuhan Yesus mengatakan di Markus 11 ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Terpujilah nama Tuhan. Malam ini saudara, saya mendorong setiap kita, lebih lagi ambil waktu, berikan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, supaya kita boleh mengerti apa yang harus kita katakan ketika kita menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupan kita. Minta rohnya saudara untuk menuntun kita apa yang harus kita katakan. Biar rohnya yang bekerja di dalam kita. Karena bagaimana kita mau mengatakan firman Tuhan kalau kita tidak tahu firman Tuhan, saudara? Bagaimana kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Oleh sebab itu, baca firman Tuhan lebih lagi. Saya berdoa, Roh Kudus menuntun dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, hari yang Engkau berkati Tuhan. Untuk penyertaan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, malam ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memperkatakan firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu itu berkuasa. Bahwa perkataan yang keluar dari mulut kami memiliki kuasa ya Tuhan. Ada roh-Mu di dalam diri setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, biar Engkau menaruh hati yang haus, rindu, lapar di dalam setiap hati anak-anak-Mu untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami ucapkan pada saat kami menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus bekerja dengan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, diberkati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Terus bawa anak-anak-Mu Bapa untuk semakin dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau Tuhan. Terus bawa anak-anak-Mu Tuhan untuk menaruh kepercayaan, pengharapan mereka hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Mereka mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu dikuatkan, anak-anak-Mu diteguhkan, anak-anak-Mu ditopang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah kesulitan ya Tuhan, pertolongan yang dari Bapa di sorga dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang dibukakan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagi yang hadapi kebutuhan besar hari-hari ini, kebutuhan yang mendesak hari-hari ini, penyediaan yang daripada Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik, kami tidak kekurangan ya Tuhan. Bagi yang hadapi sakit penyakit, Engkaulah Yehova Rafa, kami disembuhkan sebab Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Sesungguhnya setiap sakit penyakit anak-anak-Mu telah Engkau tanggung di Kalvari 2000 tahun yang lalu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau ditikam, Engkau diremukkan oleh karena kejahatan dan pelanggaran kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu sehat, anak-anak-Mu panjang umur, anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau berkuasa.
Berkati orang-orang yang anak-anak-Mu kasihi Tuhan. Masa depan anak-anak mereka adalah masa depan penuh pengharapan. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Anak cucu orang benar perkasa di bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menganugerahkan hikmat. Tuhan menuntun anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan-kebaikan-Mu mengalir dengan limpah dalam kehidupan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau selalu baik. Engkau berkuasa menolong setiap kami. Engkau berkuasa ya Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dengan ajaib dalam kehidupan kami. Kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, melainkan hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan berbaring tidur. Biar istirahat kami aman, tidur kami sehat ya Tuhan. Kami dilindungi sempurna, kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Kami bersyukur untuk momen ini. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar doa kami, Engkau mengatur yang terbaik, Engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu yang meminta kepadamu. Sebab Tuhan Yesus katakan, Bapa di dunia saja ketika anak-anaknya meminta roti, tidak akan memberikan batu ya Tuhan. Apalagi Engkau Bapa yang baik. Pada saat kami meminta kepadamu, Engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kami. Kami yakin, kami percaya Engkau Bapa yang baik di hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, perkatakanlah firman Tuhan saudara. Mulai beri waktu kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Minta tuntunan Roh-Nya untuk kita memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kondisi, di dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak mampu tanpa Tuhan, namun bersama dengan Tuhan kita dimampukan saudara. Firman Tuhan itu berkuasa dan ada kuasa di dalam setiap perkataan anak-anak Tuhan. Sebab Roh-Nya hidup di dalam kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.